warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kita terhadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat untuk menjalani puasa di bulan Ramadan ini. Dan tidak lupa pula kita panjatkan sholawat, berangkaikan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, yang kita harapkan dapat memberikan syafaatnya di yaumul akhir kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Kehadiran saya di sini untuk menyampaikan ceramah yang berjudul hal-hal yang dapat menambah dan mengurangi pahala di bulan Ramadan. Tanpa memperpanjang kalam, kita mulai saja ceramahnya. 1. Hal-hal yang dapat menambah pahala di bulan Ramadan. 1. Menunaikan sholat. Ibadah di sholat merupakan salah satu ibadah yang paling utama bagi umat Islam. Ini adalah kewajiban yang seharusnya tidak dilupakan atau bahkan ditinggalkan sama sekali. Menjalankan sholat lima waktu dengan disiplin merupakan cara terbaik untuk mendapatkan pahala. Di bulan Ramadan, ibadah dan kebaikan akan berlipat ganda pahalanya. Begitu juga dengan sholat. Jika ingin mendapatkan lebih banyak pahala bulan puasa, maka tunaikanlah sholat lima waktu ini dengan tepat waktu. Pahala yang didapatkan bahkan akan lebih besar jika sholat dilakukan secara berjamaah dan tepat waktu di masjid. Awali dan akhiri sholat dengan sholat sunnah rawatib, sehingga pahala yang didapatkan juga lebih berlimpah. Agar ibadah menjadi lebih maksimal, akhir sholat dengan zikir dan berdoa. 2. Rutin membaca Al-Quran. Bulan Ramadan juga menjadi bulan di mana Al-Quran diturunkan untuk pertama kalinya. Selain berpuasa, rutin membaca Al-Quran juga menjadi salah satu cara terbaik untuk mengumpulkan pahala di bulan Ramadan. Setiap huruf yang dibaca akan dihitung serupa 10 kebaikan, sehingga setiap orang bisa mengumpulkan lebih banyak pahala ketika membaca Al-Quran. Di bulan Ramadan, banyak umat yang berupaya untuk menyelesaikan lebih banyak bacaan Al-Quran, sehingga bisa mengumpulkan lebih banyak pahala. Hal ini bisa dilakukan dengan mudah setiap kali selesai menunaikan ibadah sholat lima waktu. 3. Tarawih berjamaah selama bulan Ramadan. Sholat tarawih berjamaah seperti ini juga menjadi salah satu cara terbaik untuk mengumpulkan lebih banyak pahala selama bulan Ramadan. 4. Segera berbuka saat waktunya telah tiba. Berbuka seperti ini juga menjadi salah satu cara terbaik untuk mengumpulkan lebih banyak pahala selama bulan Ramadan. 4. Segera berbuka saat waktunya telah tiba. Berbuka puasa dengan segera setelah saatnya tiba merupakan salah satu yang dianjurkan di dalam Al-Quran. Saat azan sudah terdengar, segeralah berbuka puasa dan tinggalkan sejenak apapun rutinitas yang sedang dilakukan. Jika sedang dalam perjalanan, upayakan untuk membawa menu berbuka sejak awal, meskipun itu hanya segelas air atau makanan seadanya terlebih dahulu. Jika kita tidak menunda untuk berbuka puasa ketika waktunya telah tiba, maka pahala yang didapatkan juga akan berlipat ganda. 5. Berbagi dan membantu sesama. Bulan puasa juga menjadi momen yang tepat untuk berbagi dengan sesama. Ini juga sekaligus menjadi cara terbaik untuk mendapatkan lebih banyak pahala di bulan suci Ramadan. Sisihkan sebagian penghasilan atau harta kita untuk mereka yang membutuhkan. Hal ini bisa dilakukan dengan banyak cara, mulai dari berbagi makanan berbuka puasa dan yang lainnya. Semakin banyak kita berbagi, maka semakin banyak juga pahala yang bisa dikumpulkan. Di lain sisi, ibadah yang satu ini juga mengajar kita untuk lebih banyak bersyukur. 6. Menunaikan zakat dengan baik. Jangan lupa untuk menunaikan zakat fitrah di bulan Ramadan nanti. Agar ibadah selama bulan puasa tersebut menjadi sempurna, hitung dan tunaikan zakat ini sesuai dengan ketentuan Al-Quran. Selain menyucikan diri kita, zakat fitrah juga akan melengkapkan pahala yang didapat selama bulan Ramadan. Tidak harus selalu dalam bentuk makanan pokok. Zakat fitrah juga bisa dibayarkan dalam bentuk uang yang setara dengan ketentuan zakat itu sendiri. Kumpulkan pahala yang besar selama bulan Ramadan.
Kemudian hal-hal yang dapat mengurangi pahala di bulan Ramadan. 1. Berkata bohong. Bulan Ramadan adalah bulan yang suci dan kita diharuskan untuk menjaga diri dari perbuatan yang dilarang. Berkata bohong tentunya nggak baik dan bisa mengurangi pahala lo. Meskipun yang kamu katakan hanya kebohongan kecil, tetap saja kamu sudah berdusta. Hati-hati ya, jangan sampai amalan kita berkurang karena mengatakan sesuatu yang gak sesuai dengan kenyataan ini. 5. Membicarakan orang lain. Ada ungkapan yang mengatakan, namanya juga cewek, pasti senang sama yang namanya gosip. Gak baik dan bisa mengurangi pahala lo. Meskipun yang kamu katakan hanya kebohongan kecil, tetap saja kamu sudah berdusta. Hati-hati ya, jangan sampai amalan kita berkurang karena mengatakan sesuatu yang gak sesuai dengan kenyataan ini. 5. Membicarakan orang lain. Ada ungkapan yang mengatakan, namanya juga cewek, pasti senang sama yang namanya gosip. Tapi rupanya hal ini benar-benar dilarang loh. Kamu bisa kehilangan pahala puasamu karena senang membicarakan orang lain. Daripada ngegosip, lebih baik sibukkan dirimu dengan ibadah-ibadah lain agar puasamu lebih banyak menghasilkan pahala. No more gosip di bulan puasa deh. 3. Berbicara kotor dan kasar. Ayo jujur, siapa yang masih suka mengucap kata kasar dalam kesehariannya? Sebagai muslim atau muslimah, kamu diajarkan untuk berkata lembut dan gak mengucap kata kasar meski sedang marah sekalipun. Meski gak membatalkan puasa, berbicara kasar atau kotor bisa mengurangi pahala puasamu. Tentunya kamu gak mau kan? Sudah seharian lapar dan haus tapi ternyata pahala puasamu gak full lantaran gak bisa menjaga lisan. 4. Bertengkar dengan orang lain. Jika ada seseorang yang membuatmu kesal, maka lapangkan hatimu dan maafkan saja. Memaafkan orang lain itu sangat mulia daripada bertengkar yang akhirnya menghabiskan energimu. Selain membuang-buang tenaga, amarah pada orang lain juga bisa mengurangi pahala puasa. Jika kamu bersabar, maka kamu akan menuai banyak pahala di akhirnya nanti. 5. Iri melihat kebahagiaan orang lain. Menjaga hati dari segala macam penyakit memang sudah dianjurkan kepada setiap umat muslim. Penyakit hati seperti iri dan dengki itu sangat berbahaya loh. Jika kamu melihat orang lain bahagia, maka ikutlah bahagia seperti dirinya. Tak ada rasa iri apalagi gak suka dengan kebahagiaan mereka. Kamu bisa menemukan banyak hal untuk disyukuri daripada sekedar iri terhadap orang lain. 7. Melihat 6. Berduaan dengan yang bukan muhrim. Untuk kamu yang punya pacar, tentunya hal ini menjadi perhatian yang harus kamu hindari. Berduaan dengan lawan jenis yang bukan muhrim itu bisa mengurangi pahala puasa. Kalau biasanya kamu suka pergi berdua atau manja-manjaan sama pacar, maka di bulan puasa ini kamu harus mulai menghindarinya. Ya, kalau kamu ingin bertemu dengan pacar, ajak juga temanmu yang lain agar kamu gak cuma berdua dengannya. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.